Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang soleh dan soleh semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, anak-anakku semua yang Bapak sayangi, Bapak selalu mendoakan kepada anak-anakku semuanya ya. Tentunya bersama keluarga tercinta ya. Pokoknya Bapak mendoakannya agar anak semuanya selalu dalam keadaan sehat anak-anak semuanya ya. Apalagi di tengah pandemi Covid seperti ini, anak semuanya harus tetap patuhi protokol kesehatan ya anak semuanya ya. Alhamdulillah anak-anak semuanya, hari ini bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan belajar apa? Pintar sekali. Kita akan belajar pendidikan, agama Islam dan budi pekerti anak-anak semuanya. Ya, kita akan belajar kelas 6 anak-anak semuanya ya. Hari ini belajarnya tentang apa Bapak? Kita akan belajar tentang qadha dan qadar. Nah, gitu anak semuanya ya. Silahkan anak-anak semuanya persiapkan terlebih dahulu ya untuk peralatan perlengkapan pembelajaran hari ini anak-anak semuanya ya. Sudah siapkah hari ini anak-anak semuanya untuk belajar bersama Bapak? Pintar sekali. Kalau sudah siap, ayo anak-anak semuanya ya. Kita awali pembelajaran pada hari ini dengan apa? Berdoa bersama. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya menjadi anak-anak yang soleh ya dan solihah, tentunya juga sukses di dunia dan sukses di akhirat. Gitu ya anak-anak semuanya ya. Nah, mari berdoa bersama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anakku semua yang Bapak sayangi. Nah, selanjutnya ya, untuk KD kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya anak-anak semuanya yang perlu diketahui adalah KD-nya ya, kompetensi dasar yaitu memahami hikmah beriman kepada qadha dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia anak-anak semuanya. Ini yang paling penting anak-anak semuanya ya. Selanjutnya tujuan pembelajarannya. Nah, di sini yaitu apa? Anak-anak semuanya melalui metode saintifik, peserta didik anak-anak semuanya dapat apa? Dapat untuk menjelaskan makna beriman kepada qadha dan qadar. Terus selanjutnya menyebutkan contoh-contoh qadha dan qadar. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan hikmah beriman kepada qadha dan qadar dengan benar. Itu anak semuanya ya. Maka dari itu, yuk Bapak mengajak silahkan anak semuanya ikuti video pembelajaran ini dengan semangat sungguh-sungguh sampai selesai. Biar anak semuanya mendapatkan pemahaman yang tepat, tentunya benar. Gitu anak semuanya terkait dengan qadha dan qadar Allah. Ya. Selanjutnya anak semuanya yang Bapak sayangi ya, terkait dengan qadha dan qadar, apa sih makna qadha itu? Nah, sudah tahu belum anak semuanya? Kalau belum tahu coba perhatikan. Qadha adalah keputusan Allah, ketetapan terhadap apa? Suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Apa tadi? Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Berarti pokoknya makhluk semuanya ciptaan Allah ya, yang ada di alam semesta ini ya, makhluk ciptaan Allah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, gitu anak semuanya ya. Terkait dengan qadha ini tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Itu tidak bisa anak semuanya. Qadha diingat-ingat ya. Keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Berarti ini sudah terjadi sejak apa? Sejak kapan? Sejak zaman azali dulu. Anak semuanya ya. Yang selanjutnya, anak semuanya, tadi kan qadha. Nah, sekarang maknanya qadar. Anak semuanya. Apa? Sudah tahu belum anak semuanya? Nah, ini sebelumnya, ini macam-macam takdir. Ini anak semuanya sangat penting sekali. Ya, karena apa anak semuanya? Ya, qadha dan qadar ya, kita sudah sering menyebutnya dengan takdir anak semuanya ya. Apa itu takdir? Ya tadi ya, semua ya terkait dengan keputusan atau ketentuan Allah. Nah, itu anak semuanya ya. Nah, qadha dan
qadar itu biasanya disebut dengan takdir. Lah, takdir ini ada macam-macamnya anak semuanya. Ada dua anak semuanya, takdir mubrom dan takdir apa yang satu mu'allaq. Yang pertama takdir mubrom anak semuanya. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah takdir Allah yang tidak dapat dielakkan lagi. Pasti terjadi dan manusia tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Itu adalah takdir mubrom. Nah, yang selanjutnya takdir mu'allaq adalah takdir yang digantungkan kepada usaha seseorang atau berdasarkan usaha menurut kemampuan yang ada pada manusia, anak-anak semuanya. Nah, ini adalah apa? Takdir mu'allaq. Jadi kalau takdir mubrom ini tidak bisa diubah, kalau takdir mu'allaq ini masih bisa dirubah sesuai dengan usaha seseorang. Berarti kemampuan seseorang untuk berusaha. Itu adalah takdir mu'allaq. Ya, itu semuanya ya. Ini sekarang tadi kita sudah tahu maknanya qadha, ya, sudah tahu macam-macamnya takdir. Sekarang makna qadar, anak semuanya. Nah, apa sih maknanya qadar? Nah, qadar atau takdir sendiri ya tadi yang semuanya adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya, anak-anak semuanya. Ya, yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Ya, qadar ini dapat diubah anak-anak semuanya dengan usaha manusia atau ikhtiar. Baik ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Nah, usaha manusia itu mampu mengubah qadarnya Allah. Nah, atau disebut dengan ikhtiar anak semuanya. Ikhtiar lahir itu seperti apa, Pak? Ikhtiar lahir itu usaha. Ya, kalau bertani ya tanamannya dipupuk, disirami, itu usaha anak semuanya. Kalau pelajar ya belajar, mengerjakan PR, ya berangkat sekolah, itu adalah usaha. Nah, itu anak semuanya. Ya, kalau ikhtiar batinnya apa? Kalau seorang pelajar ya berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, cita-citanya tercapai, ya. Kalau tadi misalnya contoh petani ya apa? Berdoa agar berhasil dalam panen, panennya melimpah. Itu anak semuanya, kekuatan doa. Nah, itu anak semuanya terkait dengan ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin anak semuanya, ya. Tolong dipahami ya semuanya ya. Selanjutnya berarti beriman kepada qadha dan qadar anak semuanya adalah mempercayai bahwa semua peristiwa di alam ini terjadi menurut hukum atau aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak semuanya, ya. Saya ulangi lagi anak semuanya ya. Beriman kepada qadha dan qadar adalah mempercayai bahwa semua peristiwa di alam ini terjadi menurut hukum atau aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu terkait dengan iman kepada qadha dan qadar, ya. Iman kepada qadha dan qadar adalah mempercayai bahwa semua peristiwa di alam ini terjadi menurut hukum dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya semuanya ya. Nah, sekarang ya iman kepada qadha dan qadar ini perlu ketahui adalah merupakan rukun iman yang keberapa? Keenam semuanya, pinter sekali ya. Jadi ya beriman kepada qadha dan qadar adalah rukun iman yang keenam semuanya. Makanya kita harus bertambah yakin karena tadi kita sudah belajar ya terkait dengan makna qadha dan qadar. Kita harus bertambah yakin bahwa memang betul-betul Allah itu mempunyai qadha dan qadar. Itu anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semua yang Bapak sayangi, nah terkait dengan apa saja contoh-contoh qadha. Nah, kalau qadha kan tadi tidak dapat dirubah. Nah, itu anak semuanya. Contohnya seperti apa, Bapak? Nah, ini ya. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, anak semuanya. Nah, itu anak semuanya. Memang sudah ketentuan Allah ya. Terus selanjutnya, kematian pasti akan datang. Nah, ini tidak bisa ditolak anak semuanya ya. Terus apa anak semuanya? Bumi serta planet-planet lainnya itu berputar sesuai porosnya anak semuanya. Itu adalah qadha-nya Allah dan lain-lain masih banyak lagi contohnya anak semuanya ya. Nah, itu adalah contoh dari qadha. Nah, selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi ya, contoh dari qadar. Nah, semuanya. Apa sih contoh-contohnya Bapak? Nah, ini anak semuanya. Coba perhatikan.
menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Tadi qadar apa? Ya, yang bisa dirubah. Ya, ketentuan Allah yang bisa dirubah semua. Nah, dengan usaha ikhtiar lahir maupun batin. Nah, ini pintar, juara kelas karena belajar dan berdoa. Ini yang semuanya ya harus dilakukan. Selanjutnya, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Nah, pantang menyerah. Nah, ini anak semuanya harus dimiliki oleh anak-anak semuanya ketika akan mengikuti lomba. Ya, pantang menyerah, gigih berlatih selalu untuk belajar. Itu anak semuanya. Terus selanjutnya yaitu menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah, suka menyapa kepada siapa saja. Itu adalah apa? Usaha agar apa? Senangi teman-temannya. Kita ramah, kita suka menyapa. Itu anak semuanya ya. Selanjutnya, anak semuanya yang Bapak sayangi, ya, contohnya selanjutnya adalah menjadi anak yang pandai membaca Al-Qur'an dan menjadi qori atau qori'ah terbaik di sekolah atau bahkan sampai ke tingkat provinsi itu harus usaha yang gigih anak semuanya ya. Jadi pokoknya ya pada intinya contoh-contoh di sini adalah kita bisa meraih sesuatu karena usaha ikhtiar lahir dan batin kita, lahir maupun ikhtiar batin, baik karena usaha maupun karena doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan harapan kita, cita-cita kita. Itu anak-anak semuanya ya, dan lain-lain masih banyak contohnya anak-anak semuanya ya. Selanjutnya anak-anakku semua yang Bapak sayangi, terkait dengan apa hikmah beriman kepada qada. Nah, ini anak semuanya. Nah, hikmahnya apa Bapak? Nah, ini. Nah, kalau kita memang sudah beriman kepada qada, itu kita akan menjadi lebih tambah yakin bahwasanya memang Allah memiliki qada. Nah, dan di sini akan merubah perilaku kita. Contohnya datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Ini yang semuanya ya. Terus memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang selanjutnya, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Ini harus anak semuanya ya. Kita tidak boleh apa anak semuanya, misalnya meminta yang lebih. Nah, kita terima saja ya, sebesar ya, sekecil apapun yang sudah diberikan oleh orang tua kita. Selanjutnya, ini tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, ini tidak boleh anak semuanya ya. Itu terkait dengan hikmah beriman kepada qada. Yang selanjutnya, anak semuanya yang Bapak sayangi, ya, ini adalah hikmah kita beriman kepada qadar sekarang. Nah, di sini apa anak semuanya hikmahnya? Nah, ini ya, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Nah, ingat, anak-anak semuanya pasti punya cita-cita. Nah, cita-cita itu harus diusahakan anak semuanya. Baik usaha lahir, ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Berusaha dengan semaksimal mungkin ya, bekerja keras, belajar, rajin, ya, pantang menyerah. Ikhtiar batinnya apa anak semuanya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Allah mengabulkan cita-cita kita semuanya. Itu anak semuanya ya. Yang selanjutnya yaitu apa? Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Ini harus anak semuanya ya. Misalnya mengerjakan PR sendiri ya tanpa ada bantuan dari teman-teman kita. Nah, terkecuali kalau memang kita kurang paham boleh bertanya anak semuanya. Nah, karena apa? Nah, tidak mau bertanya nanti kita tidak akan mendapatkan ilmu yang lain anak semuanya. Makanya kita harus selalu bertanya ya. Selanjutnya anak semua yang Bapak sayangi terkait dengan hikmah beriman kepada qadar, yaitu giat dan disiplin dalam belajar anak semuanya. Misalnya apa? Sebelum berangkat tidur ya harus belajar terlebih dahulu. Nah, ini maksudnya adalah apa? Ketika tidur di malam hari ya, jadi diusahakan ya semua yang akan dibawa oleh besok hari ketika besok berangkat sekolah ya, tugas-tugasnya sudah dipersiapkan dengan baik, tidak ada yang misalnya tertinggal atau lupa. Itu anak semuanya ya. Itu terkait dengan hikmah beriman kepada qadar. Nah,
Itu saja dari Bapak anak semuanya. Alhamdulillah, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama anak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ya, semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya ya anak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.